Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Heru Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ajeng Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Keyakinan Makanan dalam Perspektif Keperawatan Transkultural pada Ibu Hamil, yang ditulis oleh Yuli Novinasari dan Arum Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dilihat dari jumlah per tahun ibu hamil di Indonesia mencapai 5 juta orang menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami kurang gizi seperti kekurangan energi kronik. Departemen Gizi dan Kesehatan Universitas Indonesia menjelaskan bahwasanya salah satu faktor yang dapat mempengaruhi asupan gizi ibu hamil yaitu faktor budaya. Budaya memiliki peran dalam status gizi ibu hamil karena terdapat beberapa kepercayaan seperti larangan mengkonsumsi makanan tertentu yang sebenarnya makanan tersebut sangat bergizi dan dibutuhkan oleh ibu hamil dengan asupan gizi apa yang disukai dan tidak disukai. Nah, salah satu kunci suksesnya pelayanan keperawatan yaitu pemahaman terhadap budaya klien. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan-pendekatan transkultural. Selanjutnya yaitu pendekatan transkultural. Pendekatan transkultural adalah asuhan keperawatan yang berorientasi pada latar belakang budaya seperti norma, kepercayaan, adat istiadat, dan gaya hidup yang menjadi acuan untuk berpikir dan bertindak. Nah, di sini di mana tempat ibu hamil itu berada, ibu hamil akan menuruti semua kepercayaan dan norma-norma yang ada di lingkungan tersebut. Nah, salah satu pengajian transkultural yang terkait dengan kehamilan yaitu tentang pantangan dan anjuran terhadap makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anjuran dalam mengkonsumsi makanan merupakan hal wajar karena ibu hamil terus berhati-hati untuk menyiapkan kehamilan yang sehat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Responden terdiri dari 5 orang ibu hamil, yaitu ibu hamil dengan trimester 1, 2, maupun 3 yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo dengan rentang usia 20 hingga 45 tahun. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kartasura. Peneliti menjelaskan maksud dari penelitian ini kepada responden dan memberikan lembar persetujuan mengenai kesediaan responden dalam melakukan penelitian ini. Nah, untuk pengumpulan data dilaksanakan dengan mendatangi rumah-rumah responden dengan melakukan wawancara, dan hasil wawancara dicatat dan direkam menggunakan alat perekam handphone. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sumber makanan dan anjuran makan pada ibu hamil. Yang pertama, sumber makanan ibu hamil. Sumber makanan ibu hamil sangat bervariasi, yaitu mulai dari zat tenaga, sumber zat pembangun. Sumber zat tenaga yang dikonsumsi ibu hamil berupa nasi, akan tetapi ibu hamil sering mengkonsumsi ubi-ubian, gandum, atau makanan lain yang mengandung karbohidrat. Sedangkan sumber zat pembangun ini mayoritas berupa tahu, tempe, ikan, telur, daging, ayam, dan kacang hijau. Pada zat pembangun ini mayoritas makanan mengandung protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Yang kedua yaitu anjuran makan pada ibu hamil. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, makanan yang mampu memenuhi kebutuhan ibu hamil setiap harinya. Dalam pandangan medis, perkembangan dan pertumbuhan janin sangat dipengaruhi oleh keadaan gizi yang berasal dari nutrisi ibu hamil. Pada data ini ditemukan bahwasanya ikan yang tidak bersisik atau belut sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat dipercaya dapat melancarkan dalam proses persalinan. Next. Nah, selanjutnya yaitu pantangan makan pada ibu hamil.
Yang pertama, data ditemukan bahwasanya ibu hamil tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang mengandung alkohol seperti nanas dan durian. Konon katanya dapat menimbulkan rasa panas di area perut dan ibu mengalami keguguran. Pada nanas terdapat zat bromelain. Pada zat ini akan melunakkan leher rahim sehingga rahim tidak dapat menopang janin yang semakin membesar. Hal ini dapat mengakibatkan keguguran. Nah, yang kedua, data ditemukan di lapangan, ibu hamil tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Hal ini dipercaya dapat berakibat pada janin anak yang lahir kelak akan tumbuh tahi lalat atau belekan. Pada pandangan medis, tidak ada kaitannya memakan makanan yang terlalu pedas dengan munculnya tahi, mata, atau belekan pada anak ini. Akan tetapi, ibu hamil yang mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas berlebihan itu dapat merangsang pencernaan dan peristaltik khusus, sehingga tidak diperbolehkan untuk ibu hamil memakan makanan yang pedas berlebihan. Selanjutnya yaitu data ditemukan bahwasanya ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi makanan yang memicu hipertensi. Di sini dimaksud makanan yaitu makanan yang tinggi garam dan daging kambing. Menurut pandangan medis, cemilan yang terlalu asin itu dapat memicu tekanan darah yang tinggi dan sangat membahayakan oleh ibu hamil pada proses persalinan nanti. Selanjutnya yaitu ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi jamu-jamuan. Ibu hamil boleh mengkonsumsi jamu-jamuan asalkan jamu itu bebas dari obat sintetik. Nah, selanjutnya yaitu data ditemukan bahwasanya ibu hamil tidak diperbolehkan berlebihan dalam mengkonsumsi penyedap. Hal ini dipercaya dapat mengakibatkan kelainan pada janin. Hal ini serupa dengan pandangan medis, yaitu makanan yang mengandung banyak micin akan mengakibatkan tekanan darah dan menurunkan kecerdasan janin. Nah, selanjutnya yaitu data ditemukan di lapangan bahwasanya ibu hamil tidak diperbolehkan makan makanan yang terlalu manis. Hal ini sejalan dengan pandangan medis bahwasanya memakan makanan yang terlalu manis akan dapat menimbulkan kegemukan pada ibu dan janin membesar, diabetes, dan dapat menyebabkan penyakit jantung. Selanjutnya yaitu data ditemukan bahwasanya ibu hamil juga dilarang untuk meminum air es, berakibat pada ukuran janin semakin besar dan diakibatkan dari faktor penyakit bawaan ibu hamil yaitu kencing manis. Jadi meminum air es tidak menyebabkan membesarnya janin. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.